menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka. Mereka seperti itu karena ada guru. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Kak, saya tidak melakukan itu. Apakah memang betul sampean melakukan itu dengan dia posisi menangis? Jadi saksi yang mereka ajukan, keterangan yang satu dan yang satu berbeda. Kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum, tumpul. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat-sahabat semua, sekarang berita ini lagi rame ya, bahkan lagi viral, yaitu tentang seorang guru honorer, Guru Supriyani, yang dituduh aniaya siswa. Nah sekarang kita akan membahas nih tentang duduk perkaranya ya. Kita semua itu duduk perkara permasalahan Guru Supriyani ini yang dijadikan tersangka. Oke, ini kita kutip dari Detik Sulsel dengan sebuah judul "Duduk perkara kasus Guru Supriyani dituduh aniaya siswa jadi tersangka". Nah ini bagus banget ya guys. Ya teman-teman semua, kita akan lihat, kita akan baca. Yuk mari kita baca beritanya yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang viral-viral ini. Guru honorer Supriyani memakai jilbab mendapatkan penangguhan penahanan dari PN Andolo. Ya, dokumen istimewa. Konawe Selatan, wanita yang sudah 16 tahun mengabdi sebagai guru honorer di Konawe Selatan, Telkomsel, Sulawesi Tenggara. Supriyani menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang siswa yang merupakan anak polisi. Namun Supriyani bersikukuh dirinya tidak pernah melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan tersebut. Oke, nah di sini kita lihat ya, ada duduk perkara versi polisi, ya kan? Jadi detik.com ini menghimpun duduk perkara tuduhan penganiayaan berujung Supriyani tersangka. Ada duduk perkara ini berdasarkan versi polisi dan Supriyani. Ada dua versi, yaitu versi polisi dan versi Supriyani. Kita akan membahas dari duduk perkara versi polisi dulu ya. Kita akan baca teman-teman. Berdasarkan penjelasan kepolisian, kasus dugaan penganiayaan ini bermula saat siswa kelas 1 SD berinisial MC ketahuan memiliki lukas bekas penganiayaan di paha. Siswa tersebut lantas dimintai penjelasan oleh ibunya, Nur Fitriana, yang merupakan ibu Bayangkari atau istri dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hasim. Lanjut. Saudari Nur Fitriana melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban dan menanyakan ke korban tentang luka tersebut. Korban menjawab bahwa luka tersebut akibat jatuh dengan bapaknya, kata Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Syam dalam keterangannya hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Belakangan Nur Fitriani mengkonfirmasi luka anaknya kepada suaminya. Dia menanyakan pengakuan anaknya yang jatuh di sawah bersama ayahnya. Suami korban kaget dan langsung menanyakan kepada korban tentang luka tersebut. Korban menjawab bahwa telah dipukul oleh Mama Alfa, saudari Supriyani, di sekolah pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, katanya. Aibda Wibowo yang tidak terima akhirnya melaporkan Supriyani pada hari Jumat tanggal 26 April hingga akhirnya Supriyani menjadi tersangka penganiayaan. Kasus sempat dimediasi sebanyak 5 kali. Kadif Humas Polda Sultra Kombes Iis Christian mengatakan pihaknya sebenarnya tidak langsung memproses laporan pelapor. Upaya mediasi dilakukan sebelum proses penyelidikan. Jadi sudah ada upaya untuk mediasi ya sebelum melakukan proses penyelidikan. Lanjut.
Pelapor dengan terlapor datang kemudian difasilitasi mediasi, namun tidak tercapai dan dibuatkanlah laporan polisi, kata Kombes Is kepada detik.com. Dia menjelaskan pihaknya melakukan penyelidikan selama 3 bulan lamanya. Selama proses tersebut, polisi mengaku melakukan proses mediasi total sebanyak 5 kali. Namun tidak tercapai kesepakatan damai. Kemudian penyidikan tidak bisa menganulir untuk tidak bisa dilimpahkan berkas perkara dan tersangka kejaksaan, katanya. Dia juga menegaskan pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap guru honorer Supriyani. Hal itu dilakukan dengan alasan penyidik berempati terhadap posisi Supriyani. Dari awal, kita tidak pernah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Pertimbangannya tidak dilakukan penahanan ini bagian dari empati penyidik kepada anak sebagai korban dan juga terlapor yang merupakan tenaga pengajar. Jadi tidak dilakukan penahanan memang, katanya. Nah, itu tadi yang kita lihat versi polisinya ya. Ya, sekarang kita akan baca juga versi dari Ibu Supriyaninya yang duduk perkara, versi Supriyani ini ya. Supriyani dengan tegas membantah penganiayaan muridnya. Dia menegaskan hal itu sebagai tuduhan tak berdasar. Tuduhan itu semua tidak benar. Saya tidak pernah melakukan penganiayaan, kata Supriyani kepada wartawan usai menjalani penangguhan penahanannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober. Supriyani juga menjelaskan bahwa anak pelapor berada di kelas 1A pada hari kejadian yang dituduhkan. Dia menegaskan dirinya berada di kelas yang berbeda. Waktu kejadian penganiayaan yang dituduhkan, saya ada di kelas 1B sedangkan dia di kelas 1A. Tidak pernah saya melakukan penganiayaan, katanya. Lebih lanjut, dirinya bercerita status yang sudah menjadi tersangka. Menurutnya penetapan tersangka itu terjadi karena dia diminta untuk mengakui tuduhan penganiayaan. Ya, jadi Pak Jepri, penyidik Polsek yang meminta saya mengaku. Jadi penyidik dari Polsek ini yang bernama Pak Jeffrey ini meminta untuk Bu Supriyani mengaku untuk melakukan penganiayaan. Ia langsung jadi tersangka setelah mengaku, katanya. Supriyani menegaskan dirinya saat itu tidak pernah mengaku menganiaya korban. Dirinya hanya meminta maaf demi masalah cepat berlalu. Nah, jadi di sini ini beranggapan mungkin ya, Pak polisi itu beranggapan ketika minta maaf berarti dia mengakui kesalahannya. Sementara Bu Supriyani ya kan mengaku itu agar masalah ini tidak cepat berlarut-larut. Ya, pada saat itu ini masih kita lihat versi dari Bu Supriyani ya. Saya datang bersama Kades itu bukan mengakui kesalahan, tapi hanya meminta maaf kalau ada salah selama mengajar. Tapi orang tuanya memahaminya kalau saya mengaku menganiayanya, katanya. Benar kan? Ya, selanjut. Nah, di sini juga ada kuasa hukum Supriyani ungkap kejanggalan. Kuasa hukum yang mendampingi Supriyani, Andre Darmawan, turut berbuka suara terkait kasus yang menimpa kliennya. Menurutnya ada kejanggalan dari tuduhan penganiayaan itu. Jadi dakwannya itu dipukul pakai sapu 1 kali. Ada saksi Ibu Siti Nuraisa, guru, di tanggal 26 April, kejadian kan tanggal 24 April. Dia melihat langsung lukanya seperti melepuh. Mereka datang ke sekolah dan diperlihatkan. Itu bukan bekas luka pukul, kata Andre. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Supriyani dituduh menganiaya pada pukul 10 WITA. Menurutnya, waktu kejadian tidak dapat dibenarkan mengingat seluruh siswa saat itu sudah pulang. Kami sudah tanya Bulis, guru sekolah, jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada dalam ruangan. Sudah pulang semua, karena selama ini anak-anak jam 10 sudah pulang, kata Andre. Seperti kebiasaan ibu guru ini ketika anak pulang, mereka membersihkan kelas. Kalau dalam dakwaannya Ibu Supriyani memukul jam 10. Pertanyaannya, siapa yang dia pukul sedangkan anak-anak sudah pulang semua? Ujarnya, benar juga ya. Kalau emang terjadi jam 10 Ibu Guru Supriyani itu memukul anak itu, sementara anak-anak itu sudah pulang, lalu siapakah yang dia pukul? Nah, itulah tadi
duduk perkara kasus dari Guru Supriyani itu ya. Jadi teman-teman, mari kita kawal terus agar kasus ini segera selesai dan tidak lagi terjadi untuk rekan-rekan guru yang lainnya terulang kembali kasus, mungkin kasus-kasus yang serupa yang nanti akan membuat guru itu semakin terpojok ya. Jadi kita dukung terus, kita bebaskan, kita lihat kasus perkembangannya nanti ya. Kita berharap bahwa kepolisian bisa membebaskan Guru Supriyani.